Tapi kita juga sebagai dosen harus punya atau mampu blend in gitu loh ke dalamnya, karena ya disitulah tantangannya. Nggak hanya sekedar lu jago di ilmu apa yang lu akan sampaikan ke mahasiswa, tapi yang sifatnya soft skill pun gitu kan. Apalagi lu bicara dengan anak muda yang benar-benar lu harus tahu nih bagaimana anak muda seperti apa, ngomongnya apa, lalu gayanya seperti apa, lalu cerewet-cerewetnya gimana, segala macam. Nah itu ketika itu udah bisa dapetin, ya at least lu tinggal mudah aja masuk ke sana gitu loh. Contohnya begini misalnya, ketika gue Halo guys, selamat datang di podcast Banyak Kata. Dan hari ini kembali lagi sama gue Della. Hari ini gue gak sendirian lagi karena gue bakalan ngobrol sama salah satu dosen favoritnya mahasiswa komunikasi. Coba Pak Haris boleh perkenalkan dirinya, nama, identitas, tanggal lahir, zodiak boleh, silakan. Ya Allah, kayak mau daftar ini sekolah ya, lengkap banget ya. Nama Haris Sohendra, panggilan Haris. Apa lagi? Jangan banyak lah. Apa ya nama, background pendidikan. S1, S2 di bisnis, S1 sebenarnya di komputer ya. Kerja di komunikasi. Jadi background gue banyak nih, ada komunikasi, ada komputer sama bisnis gitu loh. Terus saat ini selain ngajar ya, dan juga sekarang juga bekerja di di BINUS juga, di markomnya BINUS gitu ya. Enggak lama sih, baru 20 tahunan lah gitu. Baru 20 tahun? Baru tuh 20 tahun tuh. Tapi enggak, kalau ngajarnya, ngajar itu pas BINUS buka komunikasi 2007-2008. I see. Gue diminta ngajar untuk kelas public speaking. Oke. Sekarang berarti Bapak bukan ngajar public speaking lagi ya? Banyak. Oh banyak. Banyak. Coba tadi selain nama, background, zodiak kali. Oh iya, zodiak. Mau tahu banget ya? Mau tahu banget. Aduh, gue di bulan Juni, tebak. Gemini. Emang iya ya? Gemini ada 2 loh. Apa? Gemini Mei, Gemini Jun katanya. Iya, kan? Gemini Mei sama Gemini Juni. Oh, Udah, iya. mungkin kita bahas zodiak belakangan kali ya. Gitu Ini ya? bridging aja dulu nih, baru kita bahas Boleh zodiak. banget. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Nih, kan katanya Pak Haris tuh salah satu dosen favoritnya mahasiswa komunikasi. Dan by the way, Pak Haris dulu juga pernah ngajar gue di semester 6, ngajar digital marketing, dan sejujurnya salah satu dosen favorit gue juga. Tapi supaya Pak Haris gak bilang aja kali ya. Kata siapa sih? Kata siapa? Emang gue favorit? Enggak lah. Kata teman-teman juga favorit. Oh serius? Iya serius. Oh gitu ya. Di sini jajan ya Pak? Boleh ya? Boleh. Nah, kalau selama ngajar di kelas offline nih Pak, gaya ngajar Pak Haris tuh kayak gimana? Maksudnya ada perbedaan nggak ngajar di kelas offline sama ngajar kelas online di Zoom? Oh beda banget ya. Kalau gue sebenarnya kan karena orangnya suka ketemu sama orang gitu ya. Pas pandemi ini, stressful lah karena gue gak ketemu sama orang gitu ya. Nah, pada saat ngajar pun juga banyak hal yang gue kehilangan banget gitu pada saat offline dan online ya, bedanya gitu ya. Nah, di offline itu gue harus memberikan sesuatu yang sekiranya ketika gue datang nanti mereka ngelihat gue tuh enak lah gitu ya. Tapi kalau di Zoom ekspektasi itu nggak dapet tuh menurut gue sih. Tapi memang challenging buat kita bagaimana caranya supaya kita tetap enak juga ketemu sama atau ngajar sama mahasiswa itu sendiri sih gitu loh. Nah sebenarnya banyak banget sih bedanya gitu ya. Kalau kalau gue ngajar di offline kan gue harus mikirin yang namanya OOTD. Baik. Berarti dosen kita yang ini stylish ya, selain pintar, stylish juga. Loh, bener dong. Karena kan yang dilihat pasti kan covernya dulu dong, fisiknya dulu gitu ya. Gemini banget nih emang nih. Muka sih nggak terlalu penting lah, yang penting kan OOTD dulu gitu. OOTD baru nolong banget gitu kan. Yang pertama kan mesti dipikirin, ya nggak hanya gua aja sih, sebenarnya kan semua dosen juga pasti kan mikirin itu ya. Yang pertama kan mesti lo outfitnya apa, terus lu juga mau pakai sneakers seperti apa dan lain sebagainya gitu kan. Karena ketika lu masuk berarti kan ini dosen siap banget nih gitu ya, dan dia dilihat dari fisik pun kayaknya dia memang niat banget untuk ngajar gitu kan, dan mau ketemu studentnya gitu loh. Dan yang paling penting sebenarnya gini, gue tuh selalu menyesuaikan dengan
audiens gue siapa. Karena audiens gue ngajar lu semua kan gitu ya. Nah akhirnya kan gue harus mengikuti outfitnya yang lagi in apa di anak-anak muda itu sendiri sih gitu loh. Nah itu yang gue selalu sesuaikan gitu loh. Nah yang kedua gue ketemu dengan student itu nggak hanya sekedar ngajar, tapi memang gue ketemu seolah-olah gue ketemu teman gue gitu loh. Karena di situ akan dapat chemistry-nya tuh gitu loh. Kalau hanya sekedar gue datang ngajar, wah itu buat gue sih nggak banget ya. Karena buat gue kalau datang ke kampus ketemu student itu, gue harap sih nggak hanya sekedar dia dapetin materi, tetapi ada hal-hal yang mungkin sekiranya mahasiswa itu bisa dapat di luar dari mata kuliah yang ada sih gitu loh. Dan itu sih yang berasa banget sih ketika pandemi ini terjadi sih gitu. Oh gitu, berarti Bapak harus punya impression yang baik gitu ya ke mahasiswanya. Jadi kelihatan kayak pas masuk, wah nih dosen kece banget. Iya, itu penting banget loh. Di luar dari ini ya, kalau ilmu udah pasti kan ya, namanya dosen pasti kan dia bawa ilmu ke kelas gitu kan. Tapi kan nggak hanya sekedar ilmu aja gitu kan, ada pendukung lainnya. Ya lo tahu sendiri kan, lo juga kalau misalnya ketemu cowok gitu kan, iya kan, yang pasti yang lo atau enggak gue ketemu cewek kan yang pasti yang gue lihat, wah ini cewek niat banget nih gitu. Atau enggak waktu kuliah pun juga waktu itu kan gue, wah ini dosen gila, udah berapa meter aja udah kelihatan harum banget gitu. Yang penting appearance berarti ya. banget. Oke. Terus ngomongin tadi kan ibaratnya Pak Haris tuh ke kampus nggak cuman bawa ilmu, tapi buat deket sama mahasiswa-mahasiswanya. Pernah nggak sih ada mahasiswa yang curhat kayak, Pak, gue baru putus gitu, ada nggak sih pernah cerita gitu? Nggak, gini, menariknya begini. Makanya gue senengnya tuh sebenarnya kalau di offline itu atau ketemu di kelas gitu ya. Jadi ketika gue datang, gue kan mesti lihat dulu satu-satu gitu kan. Gue nggak akan mulai dulu mata kuliah gue atau yang gue ajarin hari ini misalnya gitu ya. Gue lihat dulu muka-muka studentnya. Ini kan gue lihat, wah macam-macam, ada yang happy, ada yang ngobrol gitu ya. Terus ada yang mojok, ada yang mukanya, wah murung banget gitu ya hari itu. Gitu ya. Terus ada yang bodoh amatan gitu ya, cuek segala macam gitu ya. Nah biasanya gue liatin dulu deh satu-satu gitu loh. Nah dari situ baru gue iseng. Kenapa lo gitu? Gue samperin aja iseng gitu. Kenapa lo kayaknya muka lo lagi ini? Ada segelintir mahasiswa yang memang, iya gue baru putus. Aduh sedih banget, curhatnya sama dosen gitu ya. Pak. Ah serius? Iya tadi malam gitu. Wah lo pantes, aura muka lo kelihatan banget bro. Makanya gue pikir, ya udahlah. Lo gimana nih mau lu harus tetap kan di kelas gue gitu kan, dan lu harus tetap bisa fokus di sana. Tapi gini aja, lu fokus dulu sama kelas ini, nanti setelah ini kalau lu mau ngobrol atau mau curhat boleh lah silakan. Nah biasanya kayak gitu Del, gue perhatiin dengan student gue, jadi nggak hanya sekedar gue datang langsung mulai ngajar, tapi bener-bener mood anak-anak ini gimana. Karena kalau moodnya harus, apalagi gue biasanya kuliahnya pagi nih, ya jam 7.20 gitu kan, biasa gue ke pagi. Nah biasanya kalau gue ngajar nih, mungkin yang ex mahasiswa gue gitu tahu nih, kalau Pak Haris ngajar pagi-pagi pasti ngapain kira-kira? Ngapain tuh? Nah, lu pasti pasti gue nyalain musik. Bener nggak? Iya. Gue pasti nyalain musik. Nyalain musik. Gue nyalain musik dalam arti begini, gue hanya berpikir gini, ketika orang pertama dengerin musik, itu gue yakin moodnya akan kebangun. Relax lah ya jadinya. Paling gue cuman putar 2 menit 3 menit lagu-lagu yang lagi hits. Biasanya gue pakai Spotify. Yang premium ya. Berarti premium berarti bayar ya Spotify-nya. Enggak jeda iklan. Ini promosi Spotify ya. Ya, gue puterin itu dulu kan paling gampang itu kan. Gue puterin itu 2 menit 3 menit lagu-lagunya yang ini, mereka udah mulai gitu-gitu deh. Udah lumayan ya, moodnya jadi naik. Nah, makanya itu yang selalu gue lakuin, dan akhirnya gue mulai ngajar kan gitu lah. Nah, kayak gitu sih yang biasanya gue kehilangan banget yang kayak gitu-gitu ketimbang di Zoom sendiri sih. Nah, pernah nggak sih Pak Haris nih waktu ngajar offline ya, ada mahasiswa yang fisiknya tuh ada, tapi orangnya kayak loyo, pikirannya kelihatan ngawang gitu. Nah, Pak Haris tuh dealingnya sama yang kayak gitu tuh gimana? Nah, itu tadi, makanya kan gue lihat dulu pagi-pagi satu-satu nih. Wah, ternyata pas gue sempet ngajar segala macam, memang ada orang yang suka-suka menyendiri gitu di pojok, atau dia sendirian duduk segala macam gitu ya. Ya buat gue prinsipnya begini, yang penting gue pasti triknya gue adalah begini, ketika gue ngajar gitu, diskusi, pasti gue lempar ke anak itu dulu. Anak itu respon nggak gitu. Kalau respon berarti dia memperhatikan, tapi kalau dia nggak respon berarti ada something happen dengan dia sih gitu loh. Nah, tetapi gue nggak harapkan dia untuk menjawab
atau enggak dia tidak mendengarkan. Misalnya gini, kadang-kadang student gini, mahasiswa gini, misalnya bro gitu ya, coba maksud lu gimana gitu loh. Kadang-kadang kan ada mahasiswa yang bilang, gimana ya Pak ya, gimana ya. Nah itu dia udah mulai nggak perhatiin. Nah itu gue biasanya nggak langsung negor, tapi gue biarin dulu gue kasih ini supaya mengingatkan dia. At least itu yang menjadi cara gue untuk bisa dia akan fokus di sana, dan akhirnya gue yakin misalnya dia tadinya loyo, lemes, itu akan nama gue disebut nih gitu ya, dan dia akan bangkit. Nah itu yang biasa gue lakuin sih, untuk gue nggak negor kamu kenapa sih loyo aja segala macam gitu, enggak. Tapi gue coba stimulasi dengan diskusi, terus gue kasih lempar ke dia, terus dia nggak bisa jawab, nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Berarti kan memang itu caranya gue untuk menegur dalam tanda kutip gitu ya. Nanti kita diskusi lagi, nanti gue coba untuk lempar ke dia lagi. Nah biasanya yang kedua itu dia merespon gitu. Nah itu yang biasa dilakuin. Ini gue mau sharing sedikit ya pengalaman. Waktu itu kan diajar Pak Haris kira-kira 2 semester yang lalu. Itu tuh semester 6 ya. Iya bener banget. Nah pas masuk kelas Pak Haris tuh bawaannya chill gitu. Maksudnya bukan yang kayak aduh panik banget nih gue mau belajar. Biasa kan ada yang kayak gitu ya. Tapi pas masuk kelas Pak Haris tuh kayak chill, tapi malah kayak gitu. Maksudnya kayak gitu tuh yang bikin gue jadi pengen belajar nih. Karena dosennya bukan yang tipe kamu tuh harus kayak gini, kamu harus kayak gini gitu. Enggak. Jadi orang-orang tuh, teman-teman tuh juga chill gitu. Presentasi juga enak, dengerin juga enak, nggak ngantuk jadinya. Iya. Karena dulu seinget gue pas diajar Pak Haris itu abis makan siang loh, itu jam 1 siang. Biasa kan jam-jam ngantuk ya Pak. Iya bener gitu, banget. Ya gak sih? Berat banget itu ngajar Berat jam banget, segitu. tapi mahasiswanya tuh jadi chill, jadi enak juga gitu kalau diajar sama tipe dosen yang kayak Pak Haris gini. Iya, pokoknya intinya sih sebenarnya gini. Gue datang ke kelas itu bukan gue ketemu dengan mahasiswa, tapi soalnya gue ketemu dengan mau ngobrol dengan temen-temen yang ada di kelas gitu loh. It means ya ibaratnya gue nggambarin bahwa ini adalah di sebuah cafe atau sebuah coffee shop gitu ya, ketemu teman-teman, ngobrol apa kabar lo, gimana gitu. Nah gue membawa suasana ke arah situ, ke kelas gitu, bahwa gue ketemu, yuk kita ngobrol bareng apa yang kita mau obrolin gitu. Nah kebetulan ngobrolnya serius nih, mata kuliah gitu kan. Nah itu yang akhirnya auranya pun akan beda datang ke kelas gitu loh. Nggak yang gue nggak mau jadi dosen yang begini tiba-tiba datang dengan muka yang kayaknya serem gitu, sangar gitu ya. Tiba-tiba brak terus meja dibuka, laptop segala macam, iya ngajar gitu. Enggak sih, gue nggak tipikal kayak gitu. Makanya mungkin sebagian teman-teman melihat gue kayak gitu sih Del gitu. Jadi ya hopefully kalau memang cara itu bisa membangkitkan semangat untuk belajar sih nggak bagus banget gitu ya. Cuman ya itu memang gue sendiri lagi coba mencari bagaimana caranya supaya ngajar di era sekarang ini lebih enak, anak-anak juga lebih terima dan gampang masuk mata pelajarannya itu kayak gimana sih gitu. Itu sih Del. Jadi nggak seformal itu ya, maksudnya kayak masih tetap bonding sama mahasiswanya. Jadi nggak serius-serius banget tapi tetap serius gitu. Oke nih, menurut kacamata Pak Haris ya, 3-5 tahun ke depan tuh prospek komunikasi apa sih yang bagus? Sebenarnya gini, banyak hal yang kita bisa lihat secara opportunity dan itu jadi profesi baru gitu sebenarnya gitu ya. Kalau lihat dari kondisi pandemi sekarang, banyak kurang lebih sebenarnya ada 100 industri yang diuntungkan dengan pandemi ini gitu ya misalnya. Ada beberapa industri yang memang collapse gitu, tapi kan bukan collapse, hanya tertunda masalahnya pandemi ini ya, mungkin nanti ke depan akan bangkit kembali sih gitu. Ada beberapa hal yang kalau kita lihat sebenarnya kalau bicara tentang behavior customer gitu ya, kalau kita dari sisi orang komunikasi atau marketing pasti melihat bagaimana perilaku stakeholdernya kita gitu ya. Salah satunya kalau kita lihat behavior kita ini sekarang udah berubah gitu ya. Contohnya misalnya gini, orang sekarang belanja pasti online, bukan betul. Pasti online, sebagian besar pasti online gitu ya. Yang kedua cara membayar pun online gitu dan yang ketiga mereka udah mulai kira-kira kalau gue mau bisnis apa nih yang menjanjikan gitu loh. Nah ada 3 hal yang mungkin dilihat dari situ ya, kalau dari sisi perspektifnya gue sendiri gitu ya. Nah kalau bicara tentang belanja online, berarti kan di situ ada hal-hal atau profesi yang sangat diuntungkan dengan adanya perilaku atau orang itu sendiri. Ya contohnya pasti lu nggak hanya kerja di di tempat kerja yang memang bekerja di perusahaan-perusahaan yang online kayak e-commerce gitu ya, tapi lu juga bisa usaha tapi basisnya adalah online gitu ya. Lu buka startup yang sifatnya juga online. Yang kedua lu juga bisa melihat bahwa ketika lu bekerja di perusahaan pun ada hal-hal yang mungkin
di perusahaan itu sebelumnya tidak ada profesi itu. Contohnya apa? Sekarang udah mulai banyak orang cari perusahaan, misalnya orang cari yang latar belakangnya adalah bisa di sosial media. Iya, betul. Benar banget kan gitu. Jadi makanya sekarang kalau di perusahaan carinya sosial media, apa namanya, manajer atau eksekutif intern gitu gitu ya. Nah kayak gitu-gitu. Karena apa? Ya tadi perusahaan bagaimana berkomunikasi tetap dengan customer. Salah satunya adalah dengan sosial media. Iya. Lalu ada istilah juga digital marketing atau digital branding gitu ya. Ini juga salah satu cara bagaimana supaya perusahaannya tetap engage dengan mereka. Nah itu profesi yang sekarang ini lagi banyak juga dicari gitu ya. Nah yang berikutnya adalah bicara tentang lu sendiri pun juga menjadi satu opportunity. Iya. Diri lu sendiri ya. Mungkin lu bisa memaksimalkan optimalisasi diri lu. Contohnya apa? Ketika lu punya aset sosial media kan, influencer, lalu betul. juga selebgram, atau konten kreator sekarang ini juga lagi tren tuh. Iya. Sama lu orang komunikasi misalnya gitu ya. Itu lu kalau lu jago bikin konten, baik konten yang sifatnya narasi atau konten yang persuasif juga bisa ya. Bener banget. Terus yang basisnya juga di video, infografik, itu menjadi salah satu opportunity juga gitu loh. Dan gue kan kayak sekarang ini lagi tren konten kreator. Nah itu banyak banget sih sebenarnya sekarang udah bermunculan. Karena apa? Sekarang ini orang banyak sekali nyari konten kreator. Karena kan basisnya adalah sekarang semakin banyak konten yang disebar gitu ya, atau yang diberikan, justru itu memberikan nilai tambah buat at least kalau perusahaan buat bangun brandingnya, maupun juga dari kalau kita sebagai yang buka bisnis, dia itu juga bisa menolong kita untuk bisa memperkenalkan bisnis kita gitu. Jadi ya kalau bicara tentang content is king, nah ini saatnya bahwa sekarang dicari banget tuh orang-orang konten kreator. Nah kurang lebih tren-tren yang akan berkembang tuh kesana ya, yang menjadi opportunity buat kita ketika kita mau melihat apa sih yang kita harus siapkan gitu loh. Karena bicara gini, orang komunikasi misalnya gitu ya, ya kalau komunikasi dengan gaya yang sama, misalnya gue orang PR nih gitu ya. Orang PR, kalau PR tidak melek teknologi itu udah susah banget gitu. Iya betul. Orang markom yang taunya bikin event, sekarang bikin event juga susah gitu. Apalagi masa pandemi gini ya. Ya bagaimana seorang markom tetap bisa membantu atau membangun brandingnya, tentunya misalnya dengan pendekatan digital marketing atau digital branding. Nah kita sebagai orang markom harus upgrade diri kita untuk mengenal atau memaksa untuk kenal dan memainkan hal-hal seperti itu sih gitu. Itu sih yang menurut gue yang perlu di upgrade lagi ya. Kita kalau bicara tentang komunikasi di era sekarang ini sih gitu. Berarti prospek karir yang bagus buat komunikasi itu salah satunya adalah di sosial media ya Pak Haris ya. Bener salah satunya content creator atau ya jadi megang sosial media gitu. Bisa. Kalau menurut Pak Haris nih, event organizer tuh sekarang gimana sih? Karena kan sekarang kan mostly semuanya dilakuin online ya. Jarang banget, dikit banget loh yang event organizer itu melakukan offline tuh dikit banget. Menurut Pak Haris tuh gimana? Nah, gue waktu itu sempat dengar di Clubhouse ya. Jadi ada satu diskusi, semuanya isinya adalah event organizer. Jadi mendiskusikan masalah bagaimana opportunity dari event organizer itu ke depan gitu ya. Dengan regulasi-regulasi yang ada. Bahkan kalau belakangan terakhir kan ada surat terbuka ya ke pemerintah bagaimana event-event yang ada ini diizinkan untuk dibuka kembali, dalam arti diizinkan untuk menyelenggarakan event dengan tentunya protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Nah itu memang secara bisnis berat sekali sih untuk kondisi sekarang ini gitu ya. Makanya akhirnya bagaimana supaya pelaku-pelaku event organizer ini pun juga diharapkan menjadi satu prioritas hal yang mungkin bisa dikaitkan dengan vaksin itu sendiri gitu ya. Misalnya pelaku event organizer ada kesempatan untuk diprioritaskan untuk vaksin duluan supaya dia bisa menjalankan bisnisnya itu sendiri sih gitu loh. Nah di sisi lain pun juga ya mau tidak mau event organizer itu harus kreatif gitu ya. Nah kreatif bagaimana mencari celah atau opportunity sebenarnya gitu ya. Bisnis-bisnis yang sekarang ini akibat dari pandemi ada opportunity baru gitu misalnya. Nah contoh ya. Sekarang juga banyak bermunculan IO untuk penyelenggaraan seminar atau Zoom atau webinar gitu loh. Jadi ada IO untuk penyelenggaraan online atau Zoom atau webinar sekalipun gitu ya. Nah itu udah mulai banyak tuh. Nah artinya yang semula diselenggarakan oleh offline, nah sekarang dilakukan oleh
dengan menggunakan teknologi. Nah, online gitu. betul. Nah, sebagian perusahaan kan mungkin juga tidak mampu atau mumpuni untuk menyelenggarakan itu kan. Iya. Nah, tentunya biasanya dibantu sama event organizer. Nah, tinggal event organizer ini mau nggak untuk meng-upgrade layanan bisnisnya dia untuk tetap istilahnya tetap jalan bisnis event organizer-nya gitu ya. Walaupun memang ini cukup challenging gitu ya. Bagaimana caranya supaya ya kegiatan-kegiatan ataupun penyelenggaraan event yang ada atau yang diselenggarakan ini bisa terus ada terus gitu ya. Jangan sampai juga ini hanya 1-2 dan lain sebagainya sih gitu. Ya itu yang mungkin dinamika di dunia event organizer sih gitu. Nah lagi nih kalau yang Pak Haris lihat tren yang lagi in banget tuh tahun ini tuh apa dan bisa jadi ladang cuan ya pastinya. Apa tuh menurut Pak Haris? Ya, nah yang tadi gue bilang deh, jadi kan kalau bicara tentang orang ya, orang pasti belanja online, bayar pun online, gitu ya, ya pakai segala macam gitu ya. Yang ketiga bicara tentang banyak orang sekarang udah mulai investasi. Iya. Ya gue nggak jualan saham ya, tapi juga banyak yang mulai investasi saham. Anak-anak muda terutama ya, anak muda karena melihat bahwa di masa pandemi ini ternyata kalau dari sempat dengar dari salah satu komisaris di Bursa Efek Indonesia juga bahwa mengatakan bahwa banyak sekarang tumbuh sekali nih anak-anak muda yang investasi ke saham itu sendiri sih gitu ya. Nah itu katanya yang lagi tren 3 itu sih gitu loh. Nah tinggal kita mau ambil yang mana nih gitu ya. Di satu sisi kalau lo bicara tentang bahwa sekarang belanja online, orang sekarang belanja online, ya berarti kan basis lo untuk misalnya bisnis kan basis online-nya harus kuat, gitu kan, dan lo bisa menggunakan marketplace yang ada gitu ya, atau lo build sendiri ya, itu yang mungkin juga bisa menjadi salah satu hal. Ya orang sekarang bayar pakai online kan, ya macam-macam kan sekarang kan bisa pakai mau yang GoPay, mau yang OVO, mau yang berbagai macam lah, itu yang sekarang ini udah mulai tren gitu ya, bayar online. Dan yang ketiga itu adalah itu tadi, ya silakan aja gitu ya, kalau mau jangka pendek jangka panjang, saham itu sekarang menjadi salah satu pilihan juga untuk bisa mencari cuan yang lainnya gitu. Oke. Nah kalau dari Pak Haris sendiri, Pak Haris tuh investasi saham atau investasi kesehatan aja nih, atau dua-duanya? Buat gue dua-duanya sih sebenarnya sih gitu loh. Tapi karena gini, dua hal yang sebenarnya itu mesti jalan gitu ya. Satu, kesehatan itu bicara tentang bagaimana fisik kita siap untuk bisa mencari cuan gitu ya. Nah investasi itu menjadi salah satu sumbernya kita untuk mencari cuan. Iya kalau lu nggak sehat gimana caranya lu dapet cuan? Lu sehat tapi lu nggak ada sumber cuannya gitu ya. Ya lu juga gimana caranya untuk bisa bertahan hidup. Ya ibarat gini, lu mau sehat, lu mau six-pack, lu mau diet segala macam, itu kan pakai duit ya. Iya. Lu ke gym juga pakai duit. Lu makan makanan yang sehat plant untuk based diet, gitu ya. pakai duit gitu. Lebih ya. mahal lagi lebih biasanya mahal lagi organik. gitu ya. Nah dua-duanya sih harus jalan gitu ya. Dua-duanya harus jalan, apalagi di situasi pandemi ini ya, gue pikir banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bisa mendapatkan opportunity yang lainnya gitu loh. Walaupun kita lihat bahwa banyak orang yang juga kesulitan di masa pandemi ini, tapi juga banyak juga orang yang mendapatkan opportunity dari situ. Tinggal kita mau lihatnya sampai sejauh mana ini, apa yang kita bisa ambil dari situ sih gitu. Oke, nah selanjutnya nih, kan dari tadi kita udah bahas tentang mahasiswa nih di offline nih sama Pak Haris. Coba pengen tahu kalau online tuh gimana? Maksudnya kan kita sekarang udah hampir setahun lebih nggak sih pandemi Pak? Banget. Maksudnya kan pasti banyak perbedaan banget, banyak adaptasi baru juga. Nah menurut Pak Haris gimana sih cara Pak Haris terbiasa ngajar anak-anak tuh di online? Iya, challenging ya sebenarnya gitu ya, karena di pandemi ini apalagi ngajar nggak siap semua gitu ya, nggak siap, terutama terutama dosennya juga gitu, nggak siap, yang harus biasanya belajar offline sekarang online gitu ya, itu nggak siap. Ada beberapa hal yang menjadi atau kita harus menyiapkan itu semua ya. Di 1 tahun ini kita banyak hal yang kita bisa pelajari, dan ini menjadi salah satu kebiasaan, bahkan ini menjadi salah satu hal yang harus kita investasikan. Contohnya gitu ya. Satu, yang pertama challenging bagaimana di Zoom ini kita harus tetap menjadi perhatian buat mahasiswa. Ya,
kita bicara tentang apa namanya fisik dulu deh gitu ya. Di kita pun sebagai dosen harus siap nih, ya. Seperti halnya mungkin pada saat kita ngajar offline gitu ya. Ya mungkin kelihatannya kan setengah badan gitu ya. Ya yang pasti itu mesti harus maksimal juga gitu ya. Itu yang mesti diperhatikan juga. Tapi sebenarnya cuma setengah ya, pengennya satu kan gitu. Biar kelihatan ya outfitnya gitu ya. Itu paling penting ya. Yang apa namanya yang harus disiapkan gitu ya. Yang kedua peralatan. Kita nggak bisa mengandalkan peralatan yang ada. Misalnya kita punya komputer, kita mesti cek dulu kan, kita mesti apa namanya siapkan visual kita bagus enggak, kelihatan muka kita jelas atau enggak, audio kita kedengaran bagus atau enggak gitu. Nah, dua hal itu aja itu butuh peralatan tambahan sebenarnya sih gitu ya. Satu, kalau bicara tentang visual kan mesti apakah lu harus tambahin kamera juga gitu ring light gitu ya. Ring light karena supaya terang, karena kan ujung-ujungnya kalau lu atau kalau kita ngajar muka kita gelap, mahasiswa juga apaan sih gitu. Males gitu jadinya, jadi ngantuk juga berarti ya. Gitu ya. Itu yang mesti diperhatikan. Lu audio kan, lu harus menyiapkan juga audio, entah mungkin ada mic tambahan atau earphone tambahan yang memang mumpuni untuk orang mendengarkan. Karena basisnya adalah di Zoom ini kenikmatan visual sama audio itu menentukan bahwa kita ini bisa mendeliver message kita atau kontennya kita. Kebayang kalau kita juga menerima hal yang tidak maksimal ketika kita Zoom, kan kita juga melihat apa sih gini, nggak kedengeran, kresek-kresek, putus-putus, atau enggak kok ini orang gelap nih mukanya kayak gimana sih, kenapa nggak ditambahin ring light gitu, atau enggak ditambahin penerang lainnya supaya maksimal gitu. Nah itu juga harus diperhatikan juga gitu loh. Dan yang berikutnya tentunya materinya sih sebenarnya sih gitu loh. Materinya yang sekiranya lebih atraktif gitu ya. Dan cara mengajar yang paling penting. Kadang-kadang kalau misalnya ini yang biasa gue lakuin ya, kadang-kadang memang misalnya gini, kadang-kadang mahasiswa ini yang untuk buka kamera agak-agak susah juga gitu ya. Iya, ayo betul. Please buka kamera gitu ya. Biasanya gue pertama, ada yang mau nemenin saya nggak buka kamera gitu ya. Ya pertama saya ngomongnya gitu dulu, atau gue ngomongnya gitu dulu. Ada yang mau nemenin saya nggak buka kamera? Oke, ada ya, gitu ya. Oke. Yang kedua biasanya, yang buka kamera nanti dapat poin ya gitu lah. Dapat poin ya gitu. Abis itu langsung deh berbondong-bondong buka kamera semua ya. Bener, buka kamera semua gitu ya. Nanti yang 30 menit pertama gue print screen ya. Jadi yang kamera gue dapetin poin. Dibuatkan atraktif seperti itu, kayak semacam kita bermain dengan mereka gitu ya, buat games gitu kecil supaya mereka juga merasa bahwa ada sesuatu yang memang nggak hanya mendengarkan tapi ada interaktif di sana juga. Dan yang paling penting, kalau yang biasanya gue lakuin benar ngajar adalah ngobrol gitu dengan mereka. Ya ibaratnya kalau gue yang ngebayangkan ketika gue membayangkan bahwa gue ini lagi podcast sama mereka gitu. Atau enggak kalau mungkin mereka nggak buka kamera, ya anggap aja mereka lagi dengerin clubhouse-nya gue gitu, lagi buka room gitu kan ya. Ya kan semua audio kan gitu loh. Orang mau ngapain, yang penting audionya bagus gitu. Nah kayak gitu. Jadi gue pun mengajar nggak merasa bahwa curigaan terus nih. Ini orang mahasiswa yang buka kamera nih lagi ngapain, lagi tidur jadi atau enggak netting gitu. Ya kayak gitu ya. Iya, jadi gue juga merasa bahwa nggak nyaman juga buat gue, dan gue hanya berpikir bahwa yang penting buat gue adalah lu dengerin semua, dan ketika lu bertanya atau berkomunikasi ketika gue tanya lu langsung respon gitu. Jadi kita buat lingkungannya seperti halnya kita ngobrol dengan mereka gitu, bukan yang sifatnya one way gue ngasih materi sih. Nah itu memang belum dibilang bahwa ini menjadi salah satu cara, tapi mungkin saatnya bahwa karena kan kelihatan banget gitu ya di Zoom itu kan, muka-mukanya tuh kelihatan banget dan kita deket banget gitu loh. Jadi benar-benar harus personalize dengan mereka, ngobrol, nyapa dengan mereka, dan akhirnya kita seolah-olah kita ngobrol yang lebih erat dengan mereka sih gitu. Iya, itu yang menarik sih sebenarnya di Zoom itu sendiri. Nah tadi kan udah bahas tentang Zoom online ya, ngajar di kelas online. Nah seinget gue nih dulu Pak Haris itu selama ngajar offline tuh punya starter pack OOTD. Coba dong Pak boleh diceritain starter pack OOTD Bapak selama ini offline sama online, kan pasti beda tuh. Karena nggak kelihatan kan kakinya biasanya kan. Iya, yang gue kangenin kalau pada saat offline itu adalah OOTD dong. Iya enggak? Karena kan ya nggak hanya gue aja, pasti semuanya juga melakukan hal itu ya. Ivan lu juga pasti melakukan itu kan. Iya. Oh hari ini hari apa nih gitu ya, OOTD-nya apa nih gitu. Mikir, karena kan gue melihat bahwa ya itu tadi kan fisik atau kelihatan pertama itu kan adalah fisik gitu ya.
Dan karena gue ketemu dengan teman-teman gue di mahasiswa, ya at least gue ingin menyamakan bahasanya gitu ya, menyamakan bahasanya. Salah satunya adalah gue selalu pakai sneakers gitu. Oke, berarti konklusinya nih bisa ditarik konklusi bahwa Pak Haris ini sneakers head ya. Gitu ya. Enggak lah, yang gue suka aja sih sebenarnya. Sebenarnya gini, gue suka sneakers itu juga beberapa tahun belakangan sih, enggak yang dari dulu juga gitu ya. Dan memang ada satu sneakers yang gue suka banget gitu. Karena apa? Itu latar belakang gue waktu gue SD, SMP, SMA. Karena gue dulu anak basket gitu ceritanya gitu. Abas gitu ya. Gitu kan. Nah itu dulu zamannya Air Jordan. Jordan, oke. Nah akhirnya kan tren sneakersnya ada, ya udah salah satunya adalah gue punya beberapa koleksi AG1 ya gitu ya, Air Jordan 1 yang ya gue selalu pakai pada saat gue ngajar gitu kan. Dan itu menjadi menarik gitu kan, selalu bahasan diskusinya adalah kalau ke kelas tuh sneakers dulu gitu loh. Sneakers dulu karena itu menjadi bridging buat gue sih gitu. Iya, betul. Supaya pagi-pagi atau enggak pada saat lu ketemu kan enggak langsung ngajar tapi ada bridgingnya. Nah itu menjadi gue penting banget gitu hal-hal seperti itu. Baru kalau bicara tentang yang bagian atasnya gitu, either kaos ataupun juga mungkin jeans yang rapi segala macam, ya gue sesuaikan aja sih dengan sneakersnya. Jadi gue sesuaikan dulu sneakers gue hari ini apa, baru atasnya gitu ya, supaya kelihatannya match aja gitu, yang jadi enak dilihat lah gitu lah. Oke, jadi Pak Haris ini tuh jago mix and match juga ya guys mix ya. And match gitu mix and match juga. Nah kalau ngomongin sneakers nih, kira-kira berapa pair Jordan yang Bapak punya? Selain yang dipakai sekarang ini nih, bisa kelihatan? Ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. 10 ada sih. Wow, 10. Berarti sudah official sneakers head kalau ada gitu 10 ya? Pair Air Jordan ya. Iya, tapi ada itu selain Air Jordan ada juga beberapa merek lainnya juga ya. Ya itu tadi sih, karena gue nggak terlalu juga fokus ke satu yang paling suka banget. Tapi ada beberapa yang yang gue juga koleksi juga gitu ya, supaya kelihatannya ya ganti-gantian lah gitu. Nah itu sih yang selalu gue kangenin kalau misalnya gue ngajar di offline. Nah kan misalnya nih kayak kemarin waktu itu aku sempat ngomong bahwa anak komunikasi tuh sebenarnya punya starter pack juga. Jadi anak komunikasi tuh biasanya outfitnya selalu all out. Ya nggak sih Pak? Berarti dosennya juga nggak boleh kalah all out dong. Harus. Ya iyalah, lo gila kucuk-kucuk datang gitu ke kelas. Malah ditanya, Pak, lusuh amat Pak. Gimana lo mau ngajar gitu, lo dibilang lusuh gitu ya. Artinya kalau misalnya, Pak, keren juga nih gitu kan. Nah berarti kan lo, iya ya, jadi ada chemistry di situ. Nah itu penting banget buat gue Del gitu untuk hal itu. Ingat banget dulu pas gue diajar sama Pak Haris, kira-kira semester 6 itu, gue pernah lo janjian sama Pak Haris, Pak besok kita sama-sama pakai Jordan. Bener banget. Beneran pakai Jordan gitu besok janjian. Bener, gue pakai yang biru kalau nggak salah. Iya, aku pakai yang merah. Pakai yang merah. Nah ngomong-ngomongin tentang anak komunikasi nih, ciri khas anak komunikasi, bukan anak komunikasi kalau enggak berisik. Bener banget. Berisik, ya. Ada contohnya nggak Pak? Kayak pengalaman apa yang menurut Bapak nih berkesan ya sama Bapak nih tentang berisiknya anak komunikasi? Justru gue aneh kalau nggak berisik. Oke. Jadi gue datang ke kelas gitu ya, aneh kalau nggak berisik gitu loh. Jadi ya kalau berisik itu menurut gue sih, bukan menurut gue, ya itu bagian dalam kehidupan orang komunikasi gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa sempat gue dengar curhat-curhatan dosen gitu yang lain gitu yang mungkin shock juga masuk kelas gitu sampai nangis loh dia. Sampai nangis loh bener. Nangis karena anak-anaknya menghadapinya anak-anak ini berisik dan dia nggak bisa blend in gitu. Nah kalau menurut gue sih sebenarnya kuncinya sebenarnya nggak bisa nyalahin juga mahasiswanya juga. Tapi kita juga sebagai dosen harus punya atau mampu blend in gitu loh ke dalamnya, karena ya disitulah tantangannya, nggak hanya sekedar lu jago di ilmu apa yang lu akan sampaikan ke mahasiswa, tapi yang sifatnya soft skill pun gitu kan, apalagi lu bicara dengan anak-anak muda yang benar-benar lu harus tahu nih bagaimana anak muda seperti apa, ngomongnya apa, lalu gayanya seperti apa, lalu cerewet-cerewetnya gimana segala macam. Nah itu ketika itu udah bisa dapetin, ya at least lu tinggal mudah aja masuk ke sana gitu loh. Contohnya begini misalnya, ketika gue mungkin kalau yang tadi gue bilang tadi di awal ya, mungkin kalau memang
gue ngajar pagi itu biasanya gue selalu dengerin anak-anak musik dulu gitu loh. Karena buat gue adalah musik itu sebagai bridging ketika ingin menyampaikan pesan, oke guys, perhatian gitu kan. Iya, gitu. bisa. Iya, jadi akhirnya musik nih gitu kan, musik yang memang lagi tren sekarang ini gitu kan. Nah itu yang selalu gue mainin ketika waktu gue kelasnya di offline gitu loh. Nah dari situ baru mulai ya semenit 2 menit oke lah sebagai terapi gitu kan. Nah habis itu ya udah kita mulai. Oke guys, kita mulai dulu ya. Sudah joget-jogetnya kan gitu. Nah itu yang selalu gue lakuin karena anak muda itu suka musik gitu misalnya. Betul gitu ya. banget. Nah itu yang gue harus dorong gitu loh. Nah di satu sisi ketika udah ribut, biasanya juga anak-anak ini atau kita ini biasanya bertahan paling 15-20 menit. Setelah itu udah mulai mainin handphone. Iya, udah mulai sibuk sendiri ya Pak ya. Kemana-mana. Terus selalu gue bilang guys, gue bilang di awal, kita fokus dulu 15-20 menit, abis itu kita diskusi. Iya. Masih Nah, ingat Kak kan, semester 6? Iya, diskusi itu kan ngobrol. Yang pada akhirnya ketika lu ingin menyelesaikan ngobrolnya didiskusi aja gitu. Okay. Nah hal seperti itu yang akhirnya gue bangun seolah-olah kayak nongkrong di coffee shop aja atau di cafe gitu. Jadi kalau di situ kan lu bisa sambil hahihi, ketawa, ngobrol, lu dapetin sesuatu, lu dengerin sesuatu, lu ada diskusi di situ. Nah hal ini yang pengen dibangun terus gitu ya. Nah apalagi dengan kondisi sekarang. Nah ini yang gue coba di Zoom ini juga hal seperti itu gitu loh. Ngobrol isu-isu yang lagi hangat seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya lagi rame apa nih gitu loh. Contohnya misalnya gini, ketika gue sekarang lagi ngajar misalnya tentang media planning gitu ya. Langsung gue kasih contoh, lagi hits ini apa nih? Wah lagi hitsnya ini sekarang kan sinetron Ikatan Cinta. Aduh, Ikatan Cinta. Itu lagi tren banget loh. Ibu-ibu, anak muda, dewasa gitu, itu semua nonton. Akhirnya apa? Semua orang kan tahu gitu, anak-anak itu pasti tahu apa lagi tren apa sekarang. Nah itu dikaitkan dengan teorinya gue, bahwa kenapa sih Ikatan Cinta ini bisa mengajak perusahaan-perusahaan untuk iklan di sana sih gitu. Apa yang terjadi di sana? Nah selalu gue kaitkan dengan isu-isu yang memang sekarang lagi tren sehingga relevan banget gitu loh, dan berpikirnya juga nggak jauh-jauh gitu. Ketimbang misalnya gue cerita tentang kesuksesan perusahaan 10 tahun yang lalu kan udah nggak relevan gitu loh. Nah itu yang menjadi tantangan buat kita di dosen, supaya gimana sih caranya supaya lu juga harus update dengan isu-isu yang kekinian gitu loh. Jadi lu ngasih teman juga gampang, supaya penerimaannya juga gampang gitu sih Del. Oke, nah terakhir banget nih sebelum kita mengakhiri podcast yang seru banget ini hari ini, apa sih yang Bapak pengen sampaikan buat mahasiswa-mahasiswi komunikasi yang lagi berjuang nih sekarang nih, yang lagi skripsian, lagi kelas, apa nih yang Bapak mau sampaikan nih? Enjoy aja lah, happy aja, jangan lupa bahagia. Karena bukan apa-apa, lu kuliah kan udah rutin, lu skripsi mau gak mau kan lu harus jalanin gitu ya. Kalau lu gak enjoy, lu gak bahagia, lu bakalan stres. Yang pasti lu akan terganggu imun lu, dan imun lu potensi untuk kena virus COVID itu gede banget gitu loh. Nah ngapain lu stres? Dalam arti begini, serius pasti iya, tetapi bagaimana lu bisa menghadapi itu? Ya kuncinya kata orang, jangan lupa bahagia aja lah gitu loh ya. Apapun yang lu lakuin sekarang ini, ya yang pasti itu harus lu hadapin gitu loh. Terutama kayaknya lu lagi mau mulai skripsi kan? Lagi skripsian nih by the way. Lagi skripsian ya. Enjoy aja deh. Enjoy, jadi chill ya Pak ya? Yang pasti itu bakal lewat kok. Oke, jadi kalau kata anak sekarang yuk bisa yuk. Iya bisa ya. Oke. Ya? Bener banget. Nah by the way kita udah ada di penghujung podcast nih hari ini. Seru banget ngobrol-ngobrol tentang komunikasi, ngobrol tentang investasi saham, ngobrol tentang mahasiswa-mahasiswi komunikasi di BINUS ini. Nah terima kasih banyak buat Pak Haris, semoga kita bisa berkomunikasi lagi bikin part 2 dong, Boleh, kalau mau ada yang part 2 boleh. Pengennya sih kuliah offline lagi ya Kak. Iya, bener kali banget. Aja kita di kelas offline. Iya nih, enggak. Ini semua nganggur nih. Sneakers gua nganggur. Mau ditunggu untuk dipakai gitu loh, dijajarin, antri semua. Makanya kangen banget nih sebenarnya jujurnya offline. Nah, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram BINUS @BINUSUniversityOfficial. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel di bawah ini. Plus komen kalian mau denger siapa di next episode, dan kalian mau ngomongin tentang topik apa. Oke, so terima kasih semuanya yang udah nonton. Bye-bye. Teman-teman ingat gak sih merchandise store yang ada di samping Starbucks BINUS Kemanggisan? Nah, sekarang sudah tersedia di berbagai e-commerce loh.
Dapatkan merchandise janji nggak nakal lagi dari Beehive Binus Official Merchandise Store yang bisa kalian dapatkan di Shopee dan Tokopedia Beehive Official Store. Jangan lupa buat follow Instagram @beehive_binus untuk mengetahui produk-produk terbarunya.